Cuk, yang ini nggak mau cuk. Su. Tadi kan udah keluar. Atas atau bawah nih? Oke, selamat WIB, WITA, dan WIT kembali lagi bersama kami Overcast. Kalian tahu kalau kita lagi ngetek berarti kita lagi lembur. Nah, yang lembur kali ini ada gua, Bier, dan ada teman kita satu lagi. Gue Thomas. Ya, Thomas, dan kita kedatangan tamu yaitu dengan nama Dita. Ya. Dita, apa kabar? Yes. Oke, Dita ini enaknya dipanggil Dita. Kakak apa sayang? Dita aja. Oh, panggil sayang aja nggak Oh. usah. Nanti takutnya. Sebenarnya Dita udah punya pacar belum sih? Udah. Udah. Sayang. Baru satu, dua. Satu. Iya. Selama masih belum ada janur kuning Nah, ya, masih itu bisa dia. ini ya. Kesempatan masih terbentang luas. Kesempatan masih bener-bener belum. Dita tuh dulu SD, SMP, SMA di mana sih? Di Samarinda. 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 Samarinda daerah mana? SD-nya di SD. Emang lu tahu? Iya, emang kalau gue jelasin Emang kalau tahu. jelaskan kecamatan apa, kelurahan apa, lu tahu? Gua kan Google Maps. Oh, sih. Oke. Gue Google Maps, jadi gue tinggal cari di Google, gue cari, gue bom nanti tempatnya mereka. SD SMP SMA sudah Ya, Samarinda. aku gedenya sebenarnya Samarinda dari SD sampai SMA. Pas kuliah ngerantau ke Jogja. Oh, ke Jogja. Makanya pas kerja ini rantaunya dari Yogyakarta ke Jakarta gitu. Kenapa kau waktu itu pilihannya ke Jogja? Apa abis dengerin lagunya Katon Bagaskara yang apa judulnya itu yang ke Pulang ke Nah. kotamu. Oh, enggak sih, yang nerima aku cuma Jogja. Iya. Di Jogja itu kuliahnya jurusan apa? Perawat. Perawat. Oh, Iya, perawat. UGM berarti. Enggak. Oh, UMY. Apa tuh? Muhammadiyah. 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 Oh. Muhammadiyah Jogja. Swasta. Perawatan swasta. Berarti dulu di Jogja berapa lama? Kurang lebih 4 tahun. Oh, Enggak dong, 4 tahun. 4 tahun. Kan S1. pas kuliah aja. S1 berarti S1, 4 tahun. Ngekosnya daerah mana sih? Daerah deket UGM malah. Tapi kuliahnya jauh dari UGM, dari kosan. Sekitar 10 kiloan Dekat gitu. Kaliurang. Kaliurang apa Kali Kangkung ya? Kaliurang. Kaliurang. Kali Kangkung itu di Bantul Semarang. Kaliurang. Kaliurang itu yang pusat peradaban yang jalurnya lurus. Iya, Dan kalau kita bener. mau ke sana bawa mobil parkirnya susah itu kan ya. Ya, tergantung tujuannya. Oh gitu. Kalau kelotok ya iya. Oh, Kelotok tuh maksudnya? Kopi kelotok. Oh, ini terkenal banget ya? Udah pernah belum? Belum, emang dia isinya apa aja sih? Kopi kelotok itu? Ya kopinya yang terkenal sih, kopinya. Terus yang terkenal lagi pisang gorengnya. Itu kayaknya orang kalau misalnya ke sana pengennya pisang gorengnya sama telurnya. Telurnya Telurnya telur ceplok apa telur rebus? Telur dadar. Istimewanya apa? Istimewanya beda dari yang lain. Jadi dia masaknya tuh kayaknya bukan kayak telur dadar kan dikocok langsung digoreng kan. Nah, kalau ini tuh kayaknya dikocok Didoain dulu gitu. digoreng dikit terus dimasukin lagi gitu sampai ntar bentuknya beda gitu. telurnya kok dikocok lemes nggak? Iya. Oh iya, itu dulu ngocoknya banyak tuh kan Iya. pasti kan. Kalau kuat dikasih semen dulu. Iya, kan iya dikasih bisa, semen bukan bisa. dikasih tepung. Bisa. Kan abangnya pasti kan nggak 1-2 telur Iya. dadar kan. Yang antri kan kopi kelotok kan banyak banget kan. Dia ngocoknya pasti Telurnya lemas, tangannya kenceng kan ngocok terus kan. Berarti tangan abangnya gede sebelah dong Iya. ya. Karena ngocoknya pakai satu tangan, satunya nggak pernah dipakai Iya. gitu kan. Selain kopi kelotok di Jogja, nongkrongnya di mana aja sih? Aku jarang nongkrong sih. Jangannya Lebih- kopi kelotok aja. Lebih seneng Lebih seneng diem di rumah aja. diem di rumah aja. Di rumah tidak mengenal Jogja atau apa. Mengenal. Oh. Ikut ini dong, festival jazz gitu-gitu nonton gak sih? Enggak, belum pernah. Belum pernah. Festival jazz yang Prambanan jazz itu Yes. ya. Belum sih. Belum. Soalnya dulu menurutku itu mahal ya. Dan Jadi dulu aku mahasiswa sekali Anda, mahasiswa tidak ada duit, tidak pernah ke sana. Tapi bukannya makanan di Jogja ini ya apa lebih murah? Harganya masih friendly sih kalau di Jogja harganya. Tergantung, kan orang bilangnya Jogja itu murah ya. Iya. Tapi kalau misalnya kita zong dapatnya yang di pinggiran Malioboro tuh termasuk mahal menurut Betul, aku. kalau di Malioboro bahkan tempatnya wisatanya itu bahkan lebih mahal. Iya bener. Kan waktu itu pernah ada viral yang makanan angkringan sampai 100.000. Nah itu tuh sebenarnya emang pinggiran situ emang udah terkenal mahal gitu. Jadi pintar-pintar nyari angkringan yang paling murah pun ada sebenarnya.
Tapi lu punya tempat recommended kalau misalnya kita coba ke Jogja. Gitu. Ya ada, tapi dicariin dulu. Cari. Ya. Kayak Tempat apa? recommendednya yang gimana nih? Ya makan. Penginapan kah, makanan atau wisata? Kok Penginapan yang penginapan ada. ini apa? Penginapan kan ada berbagai macam, ada villa, iya. Ada hotel kan banyak. Iya, benar. Heeh. Kalau wisata? Kalau wisata biasanya Jogja jauh-jauh sih. Biasanya di daerah Gunung Kidul atau di daerah West Mountain. Kulon Progo, Kulon Progo. West Mountain. West Mountain Gunung Kidul. Oh iya. Iya. Nah, secara istri saya sebenarnya orang Jogja juga, jadi saya sebenarnya lebih Tahu. banyak sering juga ke Jogja. Jadi Nah, kalau tanya misalnya di masnya. Jogja yang jauh itu sebenarnya kalau misalnya kita mau ke pantai ya, pantai apa? Pantai Selatan, Iya. gitu kan, bandara, gitu. Iya, juga. heeh. Itu juga objek wisata loh bandara itu. Kok Jogja wisata? Loh iya karena sebelumnya bandaranya kan kecil, ini bandara yang baru kan. Ya, gede yang banget. baru ya. Oh yang iya, baru. sekarang Jadi banyak heeh, orang heeh. warga yang datang coba buat foto-foto. Foto. doang. Karena emang keren. Jadi kalau misalnya dapat cuaca yang bagus, itu gunungnya kelihatan. Oh, mantep. Kalau misalnya di bandara, Candinya kelihatan juga ya? nggak tahu. Candi apa nih? Candi Candi Borobudur. apa? Candi Borobudur ya. Nggak pernah ngeliat sih ada. Belum pernah lihat ke sana, Candi Borobudur belum? Belum pernah sih. Oh, Candi Borobudurnya. Candi Borobudur, udah Oh, pernah pernah, belum? pernah. Oh, udah pernah. Pernah lah. Masa ke sana gak pernah 4 tahun? Iya. Ya kan enggak. Tadi kan dia Malah itu bilang- destinasi pertama. Destinasi yang pertama. Iya. Tadi kan dia bilang juga kalau dia jarang keluar. Nah, makanya itu. Biasanya dikeluarin. Dikeluarin sama temen-temennya diajak Iya. main. Diculik. Iya, diculik lebih tepatnya. Kebanyakan di rumah. Iya, Tidak bisa makanya, melihat dunia, makanya, ikut makanya. kami. Iya. Terus udah di Jogja nih, udah selesai kuliah, kelar, terus langsung ke Jakarta atau kemana lagi? Iya, pas waktu lulus langsung ada panggilan kerja di Jakarta. Terus ya udah langsung pergi ke sini. Di Jakarta ngekos juga? Ngekos. Apa living together? Enggak, ngekos. Oh, ngekos. Iya, ngekos. Living together. Maunya sih living together, cuman Sebenarnya kan di kos kan living together but different. iya, Betul. pengen living together, cuman kan pacarnya Jogja. Ngapain living together ngeluarin uang kan? Nah, bisa. Ya kan siapa tahu pacarnya di Jogja. Pacarnya Jogja apa di sini sekarang? Jogja. Oh, berarti di sini pacarnya masih jauh di sana. Iya, Dan dia tidak tahu apa yang kamu lakukan di sini. oh tidak. Kita melihat peluang, Pak. Oh iya. Karena seperti pepatah yang mengatakan, Bung Thomas, selama belum ada bendera kuning, Oh, bendera kuning, Bro. Kalau bendera kuning Jalur dong. Bendera kuning meninggal dong. iya, karena kalau janur kuning masih kita sikat. Oh iya betul ya, itu Ada- realita yang terjadi di masyarakat sekarang iya, itu ya. Benar. Karena temen gua tuh bilang kalau kita cewek itu belum punya suami, itu saingan kita banyak. Iya, Karena pacarnya ada lelaki yang lain. Kalau udah punya suami, Saingan cuma saingan satu. cuma satu, suaminya. Iya, Itu yang paling penting kata temen gua. Berarti bisa juga di Words to live by berarti. masih bisa lah kita Kata-kata untuk living dipegang. together. Terus di Jakarta udah berapa lama? Udah setahun lebih lah. Setahun lebih. Oh, setahun lebih. Udah kemana aja sih kalau di Jakarta? Di Jakarta udah. Kayak kopi kalau di Jogja kan kopi klotok. Kayaknya Dita suka kopi kan? Iya, Kalau di enggak juga Jakarta sih. enggak juga. Ya suka-sukanya suka biasa aja, nggak yang edik banget. Kalau di Jakarta tempat sejauh ini yang hype banget menurut kamu di mana aja? Sekarang lagi hype di Sarinah nggak sih? Ah, iya benar. Oh, Sarina. Karena dia lagi ini, tahu nggak? Lagi Yang baru opening itu kan, ya. tapi lebih ke jadi malah cagar budaya dia di sana gue liatnya kemarin. Tapi kalau aku ke sana lebih ke mall sih. Oh gitu, lebih Iya. kenal sekarang. Jadi museumnya tuh kurang. Kurang ya, masih Cuman kayak nanggung gitu ya. cuman Display-displaynya. seperempat dari mallnya itu. Jadi dia ini nggak apa? Jadi kan kemarin yang gua tahu itu di Sarinah itu mau ada cagar budaya kan, kayak Tempo dulu, terus kayak jajanan-jajanan kayak es cendol Iya, atau apa. Pas lu coba ke sana Kalau kemarin? jajanannya emang ada jajanan Nusantara, tapi dia naruhnya itu di apa kalau misalnya parkiran bawah tuh? Basement. Ya, di Oh, basement, ditaruhnya di basement. Banyak sih sebenarnya di situ. Cuman kalau misalnya di lantai lainnya kayak ya jual baju-baju sih ya, walaupun bajunya ya produk Indonesia gitu. Tapi yang gua tahu lagi nih, kan jajanan Nusantara. Harganya nggak Nusantara katanya. Ya? Enggak. Sangat tidak Nusantara. Iya, lu bayangin. Pembayarannya aja tuh nggak ada cash. Iya. Pakai dolar, Enggak juga. Pembayarannya harus QR. QR. Lu bayangin aja mas, es cendol
di abang-abang itu 5.000 dapat. Iya. Di sana 13.000 belum sama teks itu. Sama teks 15.000 bangsat udah dapat warteg gua. sama telur. Cendol pakai teks. Iya. Lah, KFC apa kabar? Nah makanya gue bilang tadi di Sarina memang Nusantara. tapi harganya nggak Nusantara Nggak Nusantara. banget. Harganya internasional. Nah banget. itu tadi gue bilang udah melewati batas lah. Di batas. Iya. Di Jakarta selain di Sarina di mana lagi? Di mana Tempat lagi yang ya? ini. Ke Pos Blok pernah. Pos Blok udah pernah belum? Belum. Pos Blok tahu. Pos Blok Pos Blok itu juga tempatnya kantor Pos Indonesia. Hah? Oh, yang di lapangan Banteng. Bukan ya? Pokoknya di dekat Gambir. Kantor pos memang itunya di Gambir. Iya, ya di situ banyak juga kayak produk lokal, baju-bajunya, makanannya. Enggak juga sih, soalnya ada Starbucks di situ. Lah itu kan warisan budaya lokal juga. Iya, Iya. Starbucks itu memang Melokal kopi sekali. Nusantara. Melokali Amerika. Kok Iya. gitu? Kok kopi Nusantara? Karena setiap kota pasti ada Starbucks. Ah iya benar. Pasti Jadi ada. lokal sekali. Ya. Jadi bukan kopi dari Papua atau dari Bukan. Medan atau apa. Jadi kopi yang Nusantara itu justru Starbucks. Iya, jadi udah setara UMKM berarti. UMKM Setiap ya di kota kita. pasti ada. Pasti ada itu. Starbucks. Iya sih benar. Di pos itu ada apa aja di Gambir itu? Ya itu jualan produk-produk Indonesia, ada makanannya juga. Terus kalau yang terkenalnya di situ Photobox. Fotoboxnya kayak gimana nih? Ya kayak Photobox biasa, cuman emang terkenal aja di situ. Orang-orang pada Photoboxnya di sana. Backgroundnya apa ya? Backgroundnya. Nah backgroundnya itu Biasanya kan kita foto box kan berada di ruangan sempit. Iya. Macam ukuran 2x1 gitu Iya, kan terus saya foto. sebenarnya backgroundnya biasa aja, background latar putih biasa, tapi yang bikin bagusnya itu printerannya. Jadi printernya mahal ya? template-nya, template-nya yang lucu-lucu. Bisa Makanya, pakai properti juga, misal pakai topeng. nah apa itu dia gitu. nggak nyediain properti, jadi kayak cuman jual template gitu loh. Ya, jadi buat pos apa tadi pos blok. Pos blok. Pos Mungkin besok bisa kasih properti kayak topeng-topengan, Bener, topi, topeng, kacamata. gambar topeng-topeng, monyet atau apa gitu. topeng monyet atau Nanti kita pakai ketika kita siaran. atau topeng-topeng petinggi yang di ini yang ada korupsi gitu kan. Nah, topeng-topeng petinggi maksudnya Iya. muka-mukanya petinggi. Muka-muka pejabat yang korupsi. Jadi kita ada foto seolah-olah pejabat itu korupsi kan. Kita nggak tahu juga. Siapa kan. tuh contohnya? Jangan di sini dong. Jangan di sini. Nanti kita ikut di situ. Nanti kita tag pertama, tag terakhir. Udah dipanggil Besok nih. di Nusa Kambangan kita. Makanya jangan, tolong jangan. Habis itu suka Dita ini suka makan minum apa sih? Kalau boleh kita tahu. Nasi ya tentunya. Iya nasi ya pasti suka. Ya. Anak baru lahir juga suka nasi. Oh tidak bro. Oh enggak dong. Tidak bro. Malah Boleh kalau nasi. iya benar. Tahu kan yang udah punya anak yang anak ya. Beda ya dengan yang punya ya. Nanti kalau dikasih nasi langsung mati, meninggal. Saya punya anak, tapi di latex. Jadi Anaknya dibuang terus ya. Padahal jadi, sayang loh bisa jadi dokter itu anaknya. tapi Ya, Anda membuang penerus bangsa. Iya. Anda tidak akan pernah tahu anak itu jadi apa. Bisa jadi penerusnya Justin Bieber. Kan? Atau Tapi mungkin kayak bisa waktu jadi itu sih- penerusnya Tom Cruise. jadi waktu itu kayaknya dia udah bisik ke saya. Apa jagoan saya? Papa tolong keluarin aku dong, tolong keluarin aku. Oh iya nanti jadi kanker katanya kan. Bener kan? Iya, Kalau nggak iya. dikeluarin kan jadi Itu kanker. masa apa beneran sih kayak gitu itu? Kalau misalnya Nggak tahu. kita terlalu lama menyimpan aset kita. Tapi katanya emang harus dikeluarin sebulan sekali kan ya. Betul. Tapi aku nggak tahu sih kalau dari medisnya gimana. Tapi di keperawatan diajarin nggak sih? Enggak dong, enggak ada ngebahas harus kayak gitu enggak. Kan kita lebih ke penyakitnya gitu. Penyakit kayak diagnosa penyakit. Sebenarnya keperawatan. Kalau diagnosa itu dokter, kalau kita tuh yang nanganin gejala-gejalanya. Jadi misal diagnosanya tipes nih, gejalanya demam. Nah, kita yang nanganin demamnya. Itu bedanya dokter sama perawat. Oh gitu. Iya. Berarti masuk gejalanya berarti belum langsung yang beratnya berarti ya. Bukan gitu. Jadi kan kalau misalnya ada orang sakit masuk rumah sakit didiagnosa sama dokter. Nah, yang nanganin dia selama di rumah sakit itu kita. Karena kita yang 24 jam bareng pasien tersebut. Berarti emang informasi orang ini sakitnya ini. Nah, Dokter. berarti gejala ini dokter berarti berdasarkan info dari dokter kalian yang menindaklanjuti. Iya, misalnya ini butuh obat ini. Nah, kita yang memberikan gitu. Tapi pernah masang kateter nggak?
Kalau masang belum. Belum. Kalau udah masang kalau udah masang. Pasiennya Masang cewek lepas. cowok? Cewek. Cewek. Karena kan Muhammadiyah ya. Jadi beda jenis kelamin Nggak belum boleh. boleh. Tapi emang biasanya ada ya yang masang beda jenis kelamin. Ada sebenarnya. Cuman dikhawatirkan kalau misalnya beda jenis kelamin saat masang cowok itu tegang. Nah, kalau misalnya tegang itu nggak bisa dimasukin kateternya. Itu dikeluarin dulu. Ya jadi- biar lepas. Kateternya. Nah, Kateternya ini. dikeluarin dulu. Jadi kalau misalnya tegang disentil. Oh, disentil. Disentil? Iya disentil biar lemes katanya. Kalau orang pasiennya bilang, aduh mah enak, kencengin mas sentilnya. Iya. Kalau pasiennya suka yang seperti itu gimana? Iya maksudnya iya. Iya, kalau misalnya disentil makin lama makin orgasme dia keluar lagi. Kalau keluar kan lemes. Oh, baru Tunggu dulu, tapi sepengalaman saya, kalau misalnya Anda lagi sakit, itu Anda tuh nggak ada minat untuk aneh-aneh, itu nggak ada bro. Iya sih. Gue ketika kemarin sebelum bulan puasa sakit itu biasanya saya ketika scroll Instagram atau apa itu ada gambar yang inappropriate itu langsung ada sebuah dorongan gitu kan. Tapi itu nggak ada bro, lempeng aja. Lemes ya. Lempeng aja gitu. Kok gue tetep ya? Bahkan itu indikator yang menyatakan bahwa gue udah sembuh. Ketika gue scroll ada dorongan itu muncul kembali. Wah, saya sudah sehat ini. Jadi bukan diagnosa dokter juga. Berarti dikhawatirkan pasien yang itu yang dipasangin sama perawat cewek itu pura-pura sakit. Mbak saya. Tapi biasanya disentil sekali 2 kali. Kurang tahu tahu ya. sih. Tapi Kalau biasanya itu soalnya awkward belum nggak sih pernah. antara perawatnya sama pasiennya gitu? Ya kalau beda jenis kelamin ya awkward ya. Tapi kalau misalnya emang keadaan urgent nih, nggak bakal mikir kayak gitu sih. Oh, gitu ya? Sama aja kayak misalnya dokter kandungan kan kebanyakan cowok ya. itu Nggak mungkin dong kayak ngelihat itu tuh jadi hasrat hasratnya langsung naik kan enggak. Maksudnya itu udah jadi pekerjaannya dia gitu. Sih. Cuman gue kadang juga berpikir enak ya jadi dokter kandungan. Tapi nih ya, kalau misalnya orang mau melahirkan tuh ya, sebenarnya maaf ya, vaginanya itu beda dengan yang biasa. Yang biasa, malah kelihatannya jijik. Oh iya. Karena saya sendiri aja geli gitu ngelihatnya. Saya sudah pernah melihat. Iya kan? Maksudnya pubisnya tuh jadi kayak nonjol kan. Nah, itu yang bikin kayak tidak tertarik gitu. Ya, tidak tertarik. Iya kan? Saya seminggu tidak nafsu makan. Melihat live show itu waktu anak saya lahiran. Apalagi dokter kandungan pasti kayak udah biasa. Udah biasa ya. Tapi mungkin kalau yang orangnya pasiennya good looking mungkin apakah mungkin? Tapi malah kebanyakannya kebalikan. Jadi pasiennya yang naksir dokternya. Lu kok Ini bisa pernah gitu? kejadian dokter ngebantu melahirkan. Jadi kan setelah bayi dilahirkan kan plasentanya kan. Nah itu kan harus diobok-obok kan, dimasukin ke dalam nih. Keenakan yang Nah pasiennya. pasiennya keenakan malah ngedesah. What the Oke. Ada ya kejadian kayak gitu. Ada. Pasien plasentanya sudah Iya. keluar dok, tapi sayanya belum. Tolong dok, akomodasi dok. Malah ngedesah. Jadi kayak dokternya, apaan sih gitu loh. Ada ya. Ada. Itu ada suaminya. Aku nggak tahu ya. Oh, aku nggak tahu. Diceritain senior. Oh, berarti diceritain sama suaminya dokter. kupol dok kalau misalnya kayak gitu bro. Kupol. Lu tau gak sih? Lu jangan pura-pura gak tahu. Lu tahu ya. Apa? Coba dijelas. Mungkin Mbak kita nggak tahu nih. Gimana? Jadi kukul tuh lebih ke orang ketiga itu sifatnya spektator berarti. Dua orang yang beraksi, yang satu nonton doang. Oh iya. Tapi itu memberi mereka kepuasan. Iya benar. Kenapa sih sebenarnya? Karena aja kayak tadi. Terus abis itu setelah selesai di perawatan sama dokter tadi, Plasentanya diambil ya udah dijahit. Itu jadi tapi bukannya ketika sudah lahiran tuh kayak mati rasa gitu nggak sih? Kan sempat kayak dibius gitu loh itunya biar nggak. Itu kalau misalnya jahit. Oh jahit. Jadi kalau misalnya sebelum jahit sebenarnya kita nggak boleh dibius karena kalau dibius jadinya kita ibunya nih nggak tahu nih bayinya udah keluar apa gitu. belum. Jadi dibiusnya waktu udah mau dijahit. Gitu. Udah mau dijahit. Jadi pas lagi dikobok-kobok ya masih kerasa. Gitu ya, luar biasanya Itu buat seorang wanita dan masih ada aja suami-suami yang menyakiti istrinya. Astagfirullahaladzim. Anjim. Untung kita enggak ya. Iya. Agak ragu. Enggak, saya yakin. Tapi Anda ini. Oh, saya insya Allah. Insya Allah. Insya Allah kalau nggak ketahuan.
Terus setelah selesai misal tadi kasus melahirkan, nah itu dirawatnya oleh perawat. Nah ya dirawatnya oleh perawat. Bayinya juga dibersihin. Identitasnya kan biasanya kalau bayi baru lahir itu nggak ngelihat kakinya warna biru. Nah itu kayak tanda lahirnya dia di kertas biasanya gitu. Oh iya pernah dibuat surat akte keterangan lahir. Iya, jadi kakinya ditintain, ditempel ke kertas Oh, gitu. itu enggak loh. Lu apa kepalanya? Iya, gua kepala. Ini anak kepalanya gede banget ya, kasih tinta. Jadi pas lahiran kan biasa pas mengandung ibu kan biasanya 9 bulan ya. Nyokap gue 12 bulan waktu itu. Lah telat amat, nunggak dong bro. Jadi pas lahiran gue udah kumisan nih. Oh, Ibu gua berarti kaget. lahir udah kumisan gitu ya? Ibu gue kagetnya apa ini? Udah kumisan gitu. Ini malah lahir gigi dulu, ini malah brewoknya dulu keluar gitu. Oh, jadi itu tuh tugas perawat hanya merawat pasien setelah dia misalnya dia udah tindakan operasi atau Iya, tapi kalau misalnya bagian ini kan namanya maternitas ya. Kalau maternitas itu ke ibu melahirkan, itu biasanya lebih banyak bidan. Jadi itu kolaborasi antara bidan, perawat sama dokter obgyn gitu. Jadi sorry lanjut. Jadi kalau misalnya di tempat melahirkan itu mayoritas sih bidan gitu, ditaruhnya bidan. Tapi bidan sama perawat itu 2 degree yang beda atau yang sama sih? 2 degree yang beda. Kalau bidan kan fokusnya kayak ke ibu melahirkan, terus kayak KB itu kan masuknya ke bidan. Nah kalau misalnya perawat itu menyeluruh. Perawat itu tuh kayak dokter, tapi dia yang gejalanya yang kayak tadi aku bilang. Jadi dia perawat lebih ke arah maintain-nya berarti ya? Iya benar. Maintain hour by hour. Iya benar. Tapi ada bidan yang cowok nggak sih? Nggak ada. Kenapa Nggak ada. cowok? Kan ada dokter kandungan cowok. Kenapa Bidan bidan nggak kenapa ada? nggak ada Nah yang itu yang saya pertanyakan. Waktu itu pernah nanya juga kan. Bidan jadi ada vaksinator nih pekerjaan. Terus saya mau ngajak temen aku yang cowok nih. Terus katanya mana bisa gitu kan dia cowok, bidan mah nggak ada yang cowok. Dan itu aku baru pertama kali tahu bidan itu nggak ada yang cowok. Jadi aku sendiri nggak tahu kenapa bidan nggak ada yang cowok. Betul dokter obgyn ada cowok. Itu Iya. Perawat ada yang cowok. itu masih misteri buat kita juga ya. Jadi ada beberapa misteri seperti pembunuhan John F Kennedy, terus lengsernya Gus Dur itu juga masih misteri ya buat kita. Dan kita tambah satu lagi. Munir juga. Oh iya, kasus kematiannya Munir. Betul juga. Sama ini. Udah mohon kita itu berhenti, misteri yang tidak mungkin terjawab. Mungkin kita stop dulu juga di situ Bung Iya, Thomas. iya, Karena kalau enggak kita besok di Nusa Kambangan. Kita enggak podcast lagi. Tadi somasi. Terus gue ada satu pertanyaan nih. Kan kalau kita pacaran nih, misalnya kebanyakan anak muda sekarang pacaran. Ada yang bilang ke ceweknya, kamu sayang nggak sih sama aku? Sayang. Gitu, ya udah aku mau masukin kepala aku aja dong, boleh nggak? Nggak taunya bablas. Nggak hanya kepalanya aja. Dan kalau setahu gue tuh kan ada 2 jenis sperma ya, yang bening sama. Tunggu dulu. Ini masukin kepalanya kemana dulu bro? Tergantung. Ada lubang apa di situ? Ya lo biasanya kan kalau Atas atau bawah nih? Tergantung makanya. Oh tergantung. Makanya Ya, kan, ya, tergantung ya. Individual nanti dua-duanya kan, kesepakatannya gimana. Nah kan tuh ada 2 jenis sperma kan, yang bening sama yang agak kental. Sebenarnya yang bening itu udah bisa bikin hamil nggak sih? Kalau yang aku tahu ya, sering dengar juga sih di info di TikTok gitu. Katanya yang bening-bening kayak gitu juga emang udah bisa bikin melahirkan. Kalau gitu. bening itu saya taunya namanya kalau nggak salah prekam. Ya, Jadi sebelum yang putih benar. itu adalah dekam, sedangkan yang putih itu adalah prekam. Biasanya yang putih itu tuh yang buat pelicinnya. Oh iya pelicin. Jadi kan yang putih keluar biar yang Untuk itu memperbanyak selection of champion. Selection of champion. Lagi enak-enak seleksi, ternyata Tim The Police datang. ya di tim The Police datang, terus mereka bakal calon anak ini kan saring berlari ya menuju rahim. Nggak tahu ya tibanya di kerongkongan. Karena selanjutnya kita masuk ke segmen CIM. Apakah CIM itu? Cerita di media. Balik lagi bersama Pod Overcast dengan Bung Thomas dan gue Bijer dan
Mbak Dita. Kali ini di segmen CIM, cerita di media, kita mau coba bacain nih beberapa berita-berita yang ada di media. Media ini terpercaya dong. Terpercaya. Pertama ada, bukan media-media lampu merah atau lampu hijau, tahu Dita? Lampu merah, lampu hijau? Nggak tahu ya? Nggak tahu, belum Jadi, zamannya, bro. Jadi headline beritanya nih kayak gini. Pokemon Go lagi booming. Seorang kuli melihat HP, ternyata dia main Pokemon, dikiranya main Pokemon Go. Ternyata nonton film porno. Ngelihat anak kecil jalan. Lalu ditangkap Pokemonnya. Langsung dimasukin bola Pokemonnya ke dalam anak kecil gitu. Ya kayak gitulah cerita-cerita. Jadi nanti kita akan coba mungkin membedah beberapa media lokal. Siapa tuh udah ada media digitalnya? Betul. Lampu merah online gitu betul. Kan. Jadi mungkin teman-teman yang pendengar yang tahu lampu merah atau lampu hijau yang biasanya anak-anak kelahiran tahun 90-an itu sangat familiar dengan koran lampu merah itu. Yang cukup perkasa. 90-an? Nggak tahu. Biasanya dipangkas-pangkas rambut. Biasanya 1.000, 2.000 harganya. Cuman 5 lembar. Cuma 5 lembar tapi beritanya sangat tajam. Jadi waktu itu gue pernah lagi sholat id, beritanya headline-nya lampu hijau. Jadi gue bukannya dengerin ceramahnya, baca koran lampu hijau aja itu. Kan biasanya kan kalau misalnya sholat id itu kan beber koran dulu, terus beber sajadah itu. Lu begitu beber koran lu pantangin gitu. Iya. Sampai orang udah Allah masih lu pantangin sekarang makanya. Oke, ini kita pertama dari CNN. Ois. Kurang reliable apa coba CNN? Media internasional CNN. Salah satu media berita ultimate. Pastinya beritanya 5 ciri sperma yang sehat dan berkualitas untuk pembuahan. 5 ciri itu. Nah, yang pertama itu jumlahnya banyak. Jadi kalau kuantitas atau jumlah sperma yang sehat adalah sekitar 15 juta atau lebih untuk setiap milimeter semen. Ini bukan semen ini ya, bukan semen buat bangun rumah ya. Bukan. Ini semen ya. Semen, bener semen ya. Iya. Gimana sih Semen. tulisannya? Apa? Kalau bahasa Pembacaannya. Inggris, semen. Udah kayak merek HP. Nah, merujuk ke headline, kurang dari jumlah tersebut, sperma tidak dianggap tidak subur atau disebut sebagai oligospermia. Jadi lu bayangin saat pertama kali dikokang, lalu keluar, itu ada 15 juta tentara yang siap menjadi presiden. Bener. Gila bro. Mungkin yang beda ini manusia sama hewan-hewan kayak cicak atau apa. Kalau misalnya cicak sekali tembak belasan langsung jadi. Kalau kita hanya satu yang terbaik. Ya anda ini contohnya. Betul. Jadi ketika anda merasa minder, anda adalah champion sebenarnya. Iya, 15 juta. 15 Jadi juta. kayak motivasi Anda ya. jadi satu orang. Ada 15 juta. Walaupun sering dipikir tidak berguna. Anda itu pemenang, men, dari 15 juta sel sperma yang berenang ke rahim. Lalu yang kedua, gerakannya gesit. Dari semua sel sperma yang ada, mungkin tak semuanya akan bergerak aktif dan ini adalah normal. Namun setidaknya dibutuhkan sekitar 40% atau lebih dari total sel sperma yang ada atau spermatozoa yang bisa bergerak normal dan berenang dengan baik sampai ke sel telur. Pergerakan sperma yang gesit menjadi tanda sperma subur. Semakin lincah pergerakan sperma membuatnya lebih cepat sampai rahim untuk melakukan pembuahan. Jadi nggak hanya jumlahnya yang banyak, Tapi harus gesit ya. Jadi sebenarnya dari 15 juta itu ada sperma yang mager berarti. Iya. kemungkinan. Supaya kita berlomba-lomba. Padahal saat kita lahir mageran ya. Mungkin gue salah satu dari jumlah sperma yang mager Berarti itu. orang yang mager kok bisa menang tahu-tahu itu. Karena gue American Chavez. Langsung ngebling ke universe yang lain. Jadi orang-orang mau berlari, saya ngebling langsung udah ada di sel langsung telur. di depan. Itu. Sel telur ini milikku. Kira-kira gitu lah. Luar biasa Anda ya. Yang ketiga ini bentuk sperma normal. Sperma yang sehat memiliki kepala yang bulat dan ekor yang panjang dan kuat. Sperma yang terstruktur dan bentuknya normal lebih mungkin untuk mencapai sel telur. Lain halnya dengan sperma yang tidak subur. Sperma tidak subur ditunjukkan dengan bentuk abnormal atau cacat. Misalnya kepala yang tidak bulat, Kotak gitu ya. bisa jadi. Terus bentuknya lebih besar, atau ekornya bengkok, atau lebih pendek dibandingkan sperma subur yang lainnya. Jadi mungkin kalau bentuknya rasi bintang itu bisa dibilang Tapi abnormal. kalau misalnya kita pengen meneliti bentuknya kan nggak mungkin dong. Ceprot.
Di keperawatan diajarin nggak sih? Diajarin nggak? Enggak. Lihat bentuk-bentuk sperma? Oh, kalau bentuk iya, Iya. tapi kalau Teknik mengeluarkannya juga. enggak, itu otodidak ya kayaknya. Oh gitu. Itu berarti common knowledge ya. Iya. Kalau diajar pun sudah tahu. Iya. Sama seperti cara makan yang tidak perlu diajarkan di sekolah, itu orang sudah tahu cara makan. Bisa jadi. Bentuk-bentuknya tuh tapi di keperawatan diajarin. Iya, sampai kan kalau misalnya di keperawatan dijelasin di kepalanya ada apa, di ekornya ada apa gitu. Jadi emang dijelasin ya kalau misalnya mau lebih detailnya sih emang ke dokter. Kalau kita sekedar tahu oh iya ini bagiannya ini kulit apa namanya di dalamnya ada ini yang bisa untuk membuahi gitu. Berarti Yang nggak sedetail itu. berarti Dita pernah mikroskop sperma itu? Kalau Microsoft nggak pernah. Nggak pernah. Soalnya bukan di bidangnya juga. Oh, itu Itu kan ada yang lain lagi yang meneliti kayak kesehatan sperma. Oh, apa namanya? Itu nama bidangnya apa? Keperawatan juga bukan? Bukan, Bukan. itu Dokter. andrologi bukan sih? Bukan ya? Kurang tahu. Aku lupa juga. Ada kok itu dokter yang poli khusus untuk kesuburan gitu. Iya. Lupa cuma aku namanya. Kita lanjut lagi ya. Di yang keempat ini air mani kental. Jadi air mani yang kental seperti jelly menjadi salah satu faktor kemungkinan ciri sperma subur dan normal. Ciri ini biasanya dikaitkan dengan banyaknya jumlah sel sperma. Selain itu, sperma yang kental juga lebih sedikit mengalir keluar dari vagina. Merujuk headline ini pun meningkatkan peluang wanita untuk hamil. Sementara air mani yang cenderung encer umumnya menandakan jika sel sperma tidak subur, sering ejakulasi, tubuh, atau kekurangan zinc. Meski demikian, tingkat konsentrasi air mani bukan tolak ukur yang pasti untuk menandakan sperma subur atau tidak. Pasalnya, kekentalan air mani bisa berubah tergantung kadar cairan tubuh. Jadi, kayaknya kentalnya mani juga ini ya, berpengaruh ya. Iya, tergantung dengan apa yang kita konsumsi biasanya. Biasanya kan kalau misalnya perokok itu juga bisa merusak sperma gitu. Makanya disarankan ya orang yang ingin yang punya anak ya dikurangin ngerokoknya gitu. Diganti vape yang buah-buahan. Langsung sari buah gitu kan. Sebenarnya iya, gue juga penasaran nih. Nah, gue juga penasaran nih. Vape itu bener apa sama kayak rokok nggak sih? Di keperawat ada info-info dari teman-teman keperawatan nggak sih? Beda sih tetap. Beda tetap. Lebih sehat vape. Malah lebih bahaya vape. Kalau misalnya untuk dari segi kesuburan spermanya? Kayaknya kalau untuk lebih kesuburan sperma, rokok lebih berbahaya ya, karena kan ada tembakaunya nih. Nah, kalau misalnya vape itu kan lebih berbahayanya di paru-paru. Jadi kalau vape itu kan kita ngisap asapnya banyak banget kan ke paru-paru. Kalau misalnya rokok sama aja ya, ngisapnya juga banyak ya. Iya. Tapi ya nggak tahu makanya. Oh enggak, karena ada elektrik dari vape-nya itu yang bikin bahaya katanya. Uapnya kan begitu nyetel vape langsung dipenuhi uap-uap gitu langsung. Tapi kental itu dilihat dari mananya sih? Bisa dilihat secara kasat mata nggak sih? Misal lagi. Kalau perkara kental-kental mah bisa. Harusnya sih bisa ya. Iya. Ya Misal, gimana sebagai? Kalau gua sih biasanya tergantung jarak. Tergantung jarak. Jadi Jarak misalnya, pasangan, Anda dengan pasangan. Bukan? Iya, tergantung jarak gua dengan pasangan. Misal di seminggu nggak berhubungan badan, mungkin lebih kental. Oh gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada sebulan, lebih kental lagi. Biasanya, kental lagi. Dan itu jaraknya jauh. Sampai ntar jadi batu ya, berarti kalau udah berbulan-bulan itu jadi batu, diketok-ketok dulu biar lancar. Kalau nggak mau keluar gitu. Saking kental ya. Saking kentalnya. Kadang gua ngeluarnya di toilet gua, keluarnya di toilet tetangga. Saking jauhnya. Saking sebulannya nggak Itu dikeluarin. kental apa jauh? Kan Kental. beda tuh. Ya makanya apakah itu kekentalan dan kejauhan itu Pantas kemarin gua waktu ke tempat lu gua kepleset mulu waktu di depan toiletnya di Cinapaan. Saya tetap positif thinking, ini mungkin dia habis Sabun bersih. ya. Ya habis sabun. Sabun ya. Nah, yang kelima, air mani berwarna putih. Air mani yang sehat dicirikan dengan warna putih keruh atau keabuan dan sedikit kekuningan. Sementara warna yang cenderung bening atau tak biasa menjadi tanda sebaliknya. Selain itu, air mani disertai bau basah yang tidak terlalu menyengat, akan tetapi kondisi dapat bervariasi pada masing-masing pria. Gue heran, emang ada air mani yang warna selain putih? Warna merah, Bro. Warna merah? Warna merah. Gimana itu? Biasanya kalau kita terlalu kencang solo karirnya. Tapi aku penasaran itu merahnya itu dari dalam atau dari luar? Dari pabriknya biasanya.
Oh gitu. Nah, dari pabriknya. Biasanya ada kasus orang itu yang kecanduan cokil ya. Sehari bisa lebih parah dari minum obat 3 kali, 5 kali gitu. Bisa kan ada. Kayak dulu temen saya. Ini beneran, bukan saya kan biasanya kalau untuk mengamankan diri sendiri kita kan pakai teman-temannya teman. Padahal dia sendiri. Nah, ini temannya teman saya cerita. Dia kalau sehari nggak cokil, itu dia demam bro. Oh iya? Beneran demam kayak sakau gitu. Berarti itu udah masuk benar-benar kecanduan parah ya. Harus Kecanduan diobatin parah. itu berarti. Bukan diobatin, di ruqyah. Nah itu apa? Keluarnya warna merah. Apa ya? Atau mungkin cara cokilnya yang salah. Jadi seharusnya ketika kita menyentuh benda lembut dan keras seperti itu, kita biasanya kan apa ya, supaya licin dan mengurangi gesekan itu kan pakai semacam pelumas kan. Bisa contohnya kayak body lotion, sabun, sunlight gitu. Oli bisa oli. Oli tambah enak, bertambah nggak panas-panas bro. Pasti. Mobil aja dikasih Nah, oli sini Jakarta, Surabaya bisa. Itu makanya Jadi piston mobil aja tuh keras dan kenceng ya. betul. Apalagi alat genital pria. Nah, makanya itu mungkin dia mainnya polosan gitu, nggak pakai pelumas, jadinya kan gesekannya kencang, ada urat di dalamnya yang pecah atau apa, jadi keluarnya. Iya. Masuk akal kan? Ya, masuk akal kalau misalnya pembuluh darahnya ada yang pecah, masuk akal. Oh, dia keluarnya warnanya merah berarti. Iya. Yang nggak masuk akal, kalau sudah tahu sakit masih diterusin. Tapi biasanya kan ada beberapa orang yang seneng gitu, kalau nggak sakit gak enak. Gak enak. Oh iya. Itu masuknya berarti kelainan bro. Iya sih. Mungkin dia BDSM. Tuh, apaan tuh BDSM? Bejar dan Thomas mengobrol. Oke, terima kasih buat para pendengar podcast. Mungkin selanjutnya kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Terima kasih juga buat Dita dan terima kasih sama-sama. Terima datang kasih ke sudah sini. diundang. Kerjain sama Yang pasti kita tidak ada kepura-puraan. Kita selalu jujur orangnya, tapi sedikit ditahan. Itu aja dari kami.